langsung kita perhatikan materi ini. Bentar sebelum kita masuk kelompok, Ibu akan menjelaskan tentang sel dan bagian-bagiannya. Coba Ibu ingat lagi, sel bagian-bagiannya itu terdiri dari apa? Sel membran, vakuola, dinding sel, vakuola mitokondria dan kloroplas. Nah, Ibu mau kasih gambarannya. Misalkan ada sebuah mangkok berisi soto, makanan bakso. Jadi kamu amati, anggap saja mangkok itu adalah sebuah sel, di mana di dalamnya itu ada sebuah telur. Dalam soto itu ada bakso, telur itu kita umpamakan sebagai inti selnya, dan yang kuah-kuah cairan itu adalah sitoplasmanya cairan, dan yang mangkoknya itu adalah dinding sel atau sel membrannya tadi. Paham nggak ya? Nah, sekarang kita lanjut dari materi yang sel hewannya. Kamu harus ketahui apa itu sel membran. Harus tahu dulu apa fungsi dan masing-masing tujuannya ya. Nah, nukleus itu apa? Nukleus itu bertindak sebagai inti sel atau sebagai pusat pengaturan kegiatan dalam sel. Nah, ini ya ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan ya. Nah, di sini sebelah kiri adalah sel hewan dan sebelah kiri adalah sel tumbuhan. Coba kalian amati, nanti kamu amati di buku paket kamu juga ada. Di antara yang disebutkan tadi bagian-bagian sel itu ada yang perbedaan yang masing-masing. Ada yang berbeda di antara keduanya. Mereka sama-sama memiliki yang bagian-bagian sel itu disebutkan tadi sel membran, dinding sel, vakuola dan sebagainya. Tetapi ada yang tidak masuk dalam selnya. Misalkan di dalam sel hewan berbeda dengan sel tumbuhan. Apa sih yang berbeda dari tiga itu? Ada yang tahu? Yang berbeda dari perbedaan dari masing-masing sel ini ada yang sama, ada yang berbeda. Yang berbeda itu adalah dari dinding selnya. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, tapi kalau hewan tidak ada. Nah, terus sel tumbuhan juga memiliki vakuola dan kloroplas. Jadi tiga itu nah yang pembedanya, tiga bagian-bagian dari sel. Itu yang perbedaannya. Yang lainnya sama, ya. Kenapa berbeda? Contohnya di kloroplas. Kloroplas itu hanya ada di pada tumbuhan. Kloroplas digunakan pada saat tumbuhan berfotosintesis. Benar. Tolong diamati ini ya, bagi-bagiannya ini ya. Vakuola sama, ada sisi vakuola, ada mitokondria ini, mitokondria tadi kan. Nah, ya, dari yang Ibu tampilkan sekarang ini, nanti Ibu akan membagi kamu beberapa kelompok supaya kamu mendiskusikan bagian-bagian dari sel hewan dan tumbuhan ya. Nah, Ibu akan bagikan lembar kerja ini. Tolong kalian buat kelompok dulu nah ya. Tolong dibentuk kelompok masing-masing 6 kelompok. Pokoknya Ibu buat 6 kelompok ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Siap sudah ya? Sudah dibentuk kelompoknya nak? Ya. Sekarang seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu mau membagikan lembar kerja untuk diskusi kelompok kalian ya. Di sini tolong kalian jawab diskusi bersama teman-teman kamu. Nah, di sini Ibu bagikan dulu ya. Diskusikan nah itu nah yang tadi seperti Ibu bilang tadi, apa perbedaan antara sel hewan sama sel tumbuhan ya. Nah, tolong diskusikan. Jika ada mengalami kesulitan atau mau bertanya, silakan bertanya. Ada yang masih bingung Bu? Ya, ini perbedaan dari sel hewan sama tumbuhan ditulis. Apa sih bedanya? Nah ya, cari nah ya. Seperti dijelaskan tadi. Ada yang mau bertanya kalau masih bingung Bu? Nah, ngerti? Ada yang mau tanya? Indah, paham? Siapa? Mau bertanya nak? Kenapa? Coba tanya. Yang ada? Oh iya, ini dikerjakan begini. Sel tumbuhan sama sel hewan. Yang nanti apa sih? Jadi itu di sini
Action. Sudah belum ya? Siapa yang mau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian? Ayo, coba. Perbedaan dari hewan dan tumbuhan, hewan tidak memiliki dinding sel. Ya. Sel tumbuhan memiliki dinding dan membran sel. Ya. Sel hewan tidak memiliki plastida. Yang lain seperti Sel itu ya. tumbuhan umumnya memiliki plastida. Sel hewan memiliki sentrosom. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Sel hewan timbunan zat berupa lemak dan glikogen. Sel tumbuhan timbunan zat berupa pati bentuk tetap berupa pati. Sel hewan bentuk tidak tetap. Sel tumbuhan bentuk tetap. Pada hewan tertentu memiliki vakuola ukuran kecil sedikit sumber. Sel tumbuhan memiliki vakuola ukuran besar banyak. Ya udah. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada teman kalian yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Ya, ada yang lain apakah sama jawabannya seperti itu? Jadi siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, diskusi hari ini tentang sel hewan dan sel tumbuhan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini sel hewan dan sel tumbuhan? Kalau tidak bisa, benar. Ada yang bisa, ayo. Ayo, nah itu seperti yang disebut teman tadi, itu adalah kesimpulannya. Jadi pada Action. nah dari hasil diskusi yang kalian lakukan tadi, ibu mau minta kalian menyimpulkan apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Kelompok mana yang bisa? Ayo, coba ini. Apa ini? Ya, coba dulu. Apa sih kesimpulannya? Mempelajari perbedaan antara dari sel hewan dan tumbuhan, mengidentifikasi bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Iya. Ya benar ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah kita menjelaskan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dan kita mengidentifikasi bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Action. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu rasa cukup pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya pimpin berdoa supaya kita pulang. Adalah teman-teman kita berdoa sebelum Terima kasih anak-anaknya atas kerjasamanya dan partisipasinya dalam pelajaran kita pada hari ini. Semangat ya nak ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Jangan lupa dipelajari materi selanjutnya tentang sel dan fungsi-fungsi bagian yang lainnya ya. Assalamualaikum Bu Yuni, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eka. Bagaimana Bu Yuni kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eka. Baiklah Bu Yuni ya, kita kan sudah melaksanakan tadi pasca. Sekarang kita akan melaksanakan pasca percakapan observasi. Yang sebelumnya kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu Yuni ya. Nah dan sekarang kita akan lanjutkan dengan observasi saat Ibu Yuni melaksanakan pembelajaran tadi. Baiklah Bu Yuni ya, tujuan dari percakapan kita pada hari ini adalah kita ingin merefleksikan tentang kegiatan proses pembelajaran yang sudah Ibu Yuni lakukan di kelas tadi. Menurut Ibu Yuni, bagaimana sekarang Bu Yuni perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Baik, alhamdulillah perasaannya lega, senang, dan juga ada rasa sedikit cemas karena pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Nah, diawali dengan menginformasikan
senang karena siswa mengikuti pembelajaran dengan semangat. Oh, bagus ya Bu Yuni ya. Ya. Apakah Ibu Yuni bisa menyebutkan kembali tujuan pembelajaran sudah Ibu rencanakan tadi yang dan juga Ibu laksanakan, dan juga di sini area pengembangannya yang ingin Ibu capai? Baiklah, tujuannya melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, dan kemudian siswa mampu membuat dan menggunakan model sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oh, baik ya Bu Yuni ya. Menurut Ibu Yuni, tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan tadi, apakah itu sudah terlaksana dengan baik atau sudah terlaksana dengan maksimal Bu Yuni? Kalau diibaratkan 100%, saya merasa belum karena masih ada siswa yang belum aktif dan beberapa yang belum terlaksana dengan maksimal. Oh, begitu ya Bu Yuni ya. Mungkin Bu Yuni jika kita konversikan ke dalam angka, kita di sini mungkin mengambil di angka rentang 1 sampai 10 terkait pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi. Menurut Ibu Yuni, apakah Ibu sudah melakukan proses mungkin di angka berapa yang sudah menurut Ibu yang tercapai? Kalau menurut saya proses pembelajaran kemarin kalau diskalakan pada angka 1 sampai 10, saya berada di pada angka 8 karena tingkat partisipasi siswa sudah baik. Mereka sudah antusias dengan dalam proses pembelajaran tersebut. Oh ya, bagus sekali ya Bu Yuni. Sekarang menurut Ibu Yuni, apakah ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan lagi dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi? Baik, ada beberapa hal yang menurut saya perlu ditingkatkan yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang saya laksanakan. Yang pertama pada diri saya sendiri, karena ada beberapa saat dalam proses pembelajaran saya merasa agak kewalahan dalam mengelola kelas, dan hal ini berpengaruh pada fokus siswa di dalam kelas pada saat belajar. Oh, baik ya Bu Yuni ya. Berarti saya tangkap dari percakapan ini, berarti Bu Yuni akan Ibu Yuni kata tadi hal-hal yang perlu Ibu perbaiki dalam pembelajaran Ibu adalah kemampuan mengelola kelas ya Bu ya. Iya. Dan meningkatkan partisipasi siswa dalam melaksanakan diskusi pembelajaran tadi. Betul Bu Yuni, seperti itu mungkin ya. Betul. Nah, setelah tadi kita mendengar tentang hal-hal yang masih perlu Ibu tingkatkan, apakah menurut Ibu Yuni strategi apa nanti yang akan Ibu ambil untuk pembelajaran berikutnya? Baik, strategi pembelajaran di sini yaitu pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan KSE. Dengan menerapkan diferensiasi konten dan diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Oh, baik ya Bu Yuni, berarti itu adalah teknik yang akan Ibu gunakan nantinya. Ya. Nah, sekarang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kompetensi Ibu Yuni, misalnya dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, adakah strategi khusus yang nanti akan Ibu laksanakan untuk selanjutnya? Oke, kalau sejauh ini saya merasa masih belum bisa menemukan yang betul-betul pas untuk diterapkan. Mungkin kedepannya saya masih akan mempelajari yang berkaitan hal tersebut. Nah, untuk merupakan hal ini saya anggap sebagai kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Mungkin saya akan mencoba menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik sekali ya Bu Yuni, bagus sekali. Nah, Bu Yuni, menurut Ibu, kira-kira kapan Ibu akan mencoba menerapkan strategi yang barusan Ibu rencanakan tadi? Saya akan mencoba memperbaiki yang belum maksimal nanti pada saat pembelajaran di kelas berikutnya. Ya, baik sekali Bu ya, berarti di sini Ibu Yuni telah melaksanakan pengelolaan kelas yang sudah baik, aktif dalam pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sekarang Bu Yuni mungkin ada hal-hal yang Ibu perlu perbaiki dalam saat perhatian pada saat siswa berdiskusi yang perlu Ibu perhatikan lagi. Setelah observasi ini selesai, saya bisa mengetahui apa yang perlu saya tingkatkan dan sudah tercapai dengan baik.
Saya akan berusaha maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas-kelas berikutnya. Oh, baiklah ya, terima kasih Ibu Yuni. Saya sangat kagum dengan Ibu Yuni. Sebagai guru, Ibu telah memberikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid dengan cara menyediakan materi pembelajaran yang sangat menarik. Semoga kedepannya Ibu Yuni dapat meningkatkan lagi keaktifan siswa pada saat siswa berdiskusi ya Bu Yuni mungkin di sini. Nah, terima kasih banyak Bu Yuni. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.